Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita terberkati dalam anugerah Tuhan. Kita boleh dipersekutukan lagi di pagi ini melalui renungan harian Toraya edisi Sabtu 29 Oktober 2022. Mari saudara, kita teduhkan hati bersama menyembah Tuhan, memujinya, memuliakannya, bahkan memberi hidup. Kita buka untuk diisi oleh firman-Nya. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yohanes 8 ayat 37 sampai ayat 47. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya ulangi, Yohanes 8 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-47. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang bersujud di hadirat-Mu. Kiranya kami dilayakkan, karena sesungguhnya kami sadar dengan dosa dan kesalahan kami. Namun kami pun yakin percaya dalam Yesus Kristus ada kasih dan pengampunan, sehingga kami dengan kekuatan dan iman terus datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan, berterima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, telah tersedia berkat-berkat-Nya. Kami ingin untuk terus hidup bersama Tuhan, dipimpin dan diterangi melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan baca pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menerangi hati kami lewat kuasa dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami memahami firman-Mu dan melakukannya. Kami mohon ampun atas dosa kami Tuhan, sucikanlah kami dan biarlah kami dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Firman Tuhan. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu,
kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perikop ini kita akan merenungkan dan masuk dalam tema melakukan kehendak Kristus. Melakukan kehendak Kristus. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak sedikit dari orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan cara hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Bagian perikop ini menjelaskan bahwa Yesus mengakui keberadaan orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Allah. Kehidupan mereka tidak sama dengan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah dengan tidak percaya kepada Yesus, yang telah menyatakan kebenaran dan kemuliaan dari Allah. Orang-orang Yahudi mengaku anak Allah, tapi Yesus menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika mereka benar anak Allah, maka mereka seharusnya menerima Yesus sebagai utusan yang menyatakan kehendak Allah. Yesus melihat bahwa mereka lebih pantas disebut anak-anak iblis karena tidak hidup dalam kebenaran Allah. Karena itulah Yesus menegaskan agar mereka percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa Yesus menghendaki agar kita dapat membuktikan identitas kepercayaan kita melalui tindakan nyata dalam kehidupan. Jika kita dilahirkan sebagai seorang Kristen, tidak cukup jika kita hanya bersimbolkan Kristen, tetapi tidak hidup seperti yang dikehendaki Kristus. Jangan hanya merasa melakukan kehendaknya, tetapi tidak menerimanya sebagai Tuhan. Jika hanya bersimbolkan Kristen, tetapi tidak melakukan kehendaknya, maka kita tidak akan ada bedanya dengan orang yang tidak mengenalnya. Karena itu, kita harus membuktikan identitas kekristenan kita dengan cara melakukan kehendaknya dan mempercayakan hidup kepada Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami dikasihi, kami dipedulikan. Kami dianugerahi ruang dan waktu pagi ini. Boleh bersaat teduh bersama. Merenungkan tentang kemurahan, kebaikan, dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah menyejukkan kami. Bagaimana kami terus diingatkan, dididik untuk menjadi seorang anak-Mu yang Engkau telah tebus. Untuk hidup di dalam kehendak-Mu, hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesabaran. Bapa di sorga, kiranya firman inilah yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Sehingga dalam perkara-perkara hidup selalu nyata bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi melalui tindak laku kami, cara berbuat kami, perilaku, tutur kata kami. Bapa, kami siap dan sedia untuk beraktivitas, kami mau beranjak. Penuhilah kami dengan kekuatan, semangat baru dari Tuhan. Lindungilah kami Tuhan supaya kami beroleh damai sejahtera. Dan kiranya apa yang bisa kami kerjakan hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan memperlengkapi kami dengan kecukupan. Sekiranya ada pergumulan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap keluarga, baik anggota jemaat Tamalandrea maupun saudara-saudara kami yang setia dan selalu ikut bersama-sama kami dalam renungan pagi, Tuhan berkati mereka semua dalam keluarganya, dalam pekerjaan usaha, dalam masalah hidup yang dijalani. Mereka yang sakit Tuhan sungguh membutuhkan pemulihan, kesembuhan daripada-Mu. Berkatilah mereka, teguhkan iman mereka.
Yakinkan mereka bahwa Tuhan ada untuk mereka dan ada saatnya Tuhan menyatakan pemulihan dan kesembuhan itu sebagai jawaban dari doa mereka, jawaban dari doa jemaat-Mu. Kiranya apa yang mereka terima, layanan baik dari medis maupun dari keluarga, menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati anak-anak jemaat-Mu Tuhan, sungguh mereka menaruh harap akan kuasa kasih Tuhan, mengiringi perjalanan hidup anak cucu mereka dalam pertumbuhan pendidikan, bahkan yang mencari kerja. Tuhan akan menyempurnakan rancangan itu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, terima kasih kini kami siap untuk menjalani hari ini. Kepadamu kami berserah, lindungilah kami, kuatkanlah kami, sehatkanlah kami. Biarlah hari ini kami dijalani hanya di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Demikian ibadah saudara-saudara kita. Saudara-saudara, jalanilah hidup hari ini dengan penuh sukacita, penuh penyerahan diri, dan berlakulah setia serta sabar di dalam segala kehidupan, karena Tuhanlah pohon kehidupan kita. Mari saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.